Inti asyifa itu bukan pada alat, bukan pada benda. Intinya ada pada Sang Asy-Syafi, Allah yang memberi obat. Maka nanti jika ada masa turun lagi pandemi, turun wabah penyakit, orang jangan berebut untuk obat. Seandainya obat tiada, dokter pun tiada, bergantunglah kepada dokter hakikat, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga bergantung hati hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak lagi menyekutukan diri dengan benda-benda kecil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma nawwir qulubana binuri ma'rifatik, amin ya rabbal alamin. Jamaah Asy-Syifa, ya benar, Asy-Syifa. Semoga zikir-zikir yang dibaca menyembuhkan kalbu. Mohon maaf saya tidak terlalu fit ya, karena baru dari Padang, habis begadang mengantarkan orang tua ke rumah sakit. Jadi suara saya begini aja ya, yang gak fokus, yang gak dapet, seadanya aja. Sebelumnya mari kita kirimkan surat Al-Fatihah kepada ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi, para wali, para malaikat, semua para hamba Allah yang salihin, hayyan aw maitan fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-Fatihah. Mungkin sebagian murid itu bertanya, kok wiridnya Fatihah, remeh amat gitu ya. Itu yang nggak ngerti. Sholat nggak pakai Fatihah diterima nggak? Zikir nggak pakai Fatihah diterima nggak? Paham kenapa tawasul banyak? Kenapa diulang-ulang Fatihahnya? Ya, jadi kalau diajak oleh pimpinan zikir, ayo Fatihah, serius baca Fatihahnya, kebuka pintu langit. Jangan kemudian bertanya-tanya di kolbu, kok kelamaan nih. Berapa tawasulannya? 113. Terus orang Banyuasin minta diskon. Diskonnya berapa? 7 aja. Pantes asin. Suatu kali Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, surat Al-Fatihah, kata beliau, itu surat yang tidak pernah diturunkan sebelumnya kepada Nabi manapun. Nggak pernah diturunkan ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak pernah. Nabi mana aja nggak pernah. Hanya diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Alif Lam Mim 5 ayat pertama,
ayat kursi dan 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Itu nggak pernah diturunkan ke umat-umat terdahulu. Wabil khusus Al-Fatihah turun di bumi berkali-kali, diambil ke aras sekali. Jadi Fatihah itu spesial. Jadi kalau Imam Syuuti dan Imam Zarkashi menulis, ada ayat turun di Mekah, ada turun di Madinah, Makki, Madani. Ini ayat turunnya di Arash, boleh disebut surat Arsy. Surat turunnya di mana? Di Arash. Maka kita bersyukur. Inilah muqaddimah pertama saya. Mari bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diturunkan surah Al-Fatihah dan menjadi tawassul antum sebelum berzikir. Betul nak? Ya. Itu kalau orang baca Fatihah langsung kebuka. Karena ada nama Nabi Muhammad di situ. Ada di Bismillah, ada di Alhamdulillah, ada di semua ayat itu. Jadi baca Al-Fatihah itu sama dengan baca biografi Nabi, tapi biografi hakikat sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau wadolin bacanya apa? Amin. Al-Amin siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini belajar hakikat dikit mau nggak? Dikit aja ya. Biar baca Fatihahnya semangat ya. Biar baca Fatihahnya nggak sembarangan, biar baca Fatihahnya nggak sembari main handphone. Suwe bener itu orang baca Fatihah sembari main handphone, kurang ajar namanya. Hah? Ini ayat diturun di aras dia main handphone sebenarnya apa itu? Nggak sopan. Ini ayat dijemput ke aras Allah. Baca Fatihahnya mesti serius. Makanya surat ini dipakai untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya gergetan kalau ada orang main-main sama Fatihah. Bismillah itu saya bagi satu aja ya. Kalau nulis Bismillah alifnya di depan apa alifnya setelah ba? Alif dulu atau ba itu baru alif? Nulis Bismillah. Padahal yang benar secara ilmu nahu ba dulu baru alif. Kenapa alif dulu? Ternyata ilmu wali Allah itu salah satunya pada ilmu huruf. Meskipun alif bata saja ya, itu ditulis dengan kertas, tapi itu asalnya dari langit. Wali-wali Allah itu ada yang bertugas nulis. Ketika mereka mau nulis Bismillah ba lalu alif, ditegur secara rohani, masa kamu dahulukan ba sebelum alif? Yang benar alif dulu baru ba. Kenapa? Alif itu alif al-ahad. Ahad itu Allah Subhanahu, sedangkan ba itu ba'u Ahmad, ba-nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka titik di bawah ba disepakati oleh ahli ilmu huruf disebut al-haqiqah al-muhammadiyah, hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham? Maka dalam bismillah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sembarangan baca Al-Fatihah, pasang adabnya supaya diberkahi. Karena orang beradab lebih dicinta daripada yang tidak beradab. Insyaallah majelis Asy-Syifa tambah diberkahi. Amin. Kiainya mah oke.
muridnya yang belum oke nih ya, kurang serius, kok panjang dikit, panjang nih. Masa malaikat lagi turun dia main handphone? Malaikat lagi turun dia main Instagram, main YouTube, main WA, ya salam. Ya, dicuekin malaikat rahmat, dicuekin. Ya kecuali kolbu antum udah nyambung sama Allah. Kolbu udah nyambung sama Allah, terserah mau ngapain aja. Mau lagi ngapain juga boleh. Kalau hati kita belum terlatih, pakai adabnya. Ya. Rame bener belakang tuh ya. Orang Banyuasin ya. Apalagi nama Nabi Muhammad masih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya loncat aja ya. Di situ masih ada nama Nabi Muhammad tuh. Cuma saya nggak boleh sebut. Alhamdulillahirabbil. Kita ambil potong-potongan aja. Alhamdu. Pujian, betul. Adakah pujian tanpa ada yang memuji? Adakah orang berzikir suaranya kedengeran tapi orangnya nggak ada? Mungkin nggak? Mungkinkah ada pujian tapi tidak ada yang memuji? Mungkinkah sholat diterima tanpa ada yang sholat? Gimana? Adakah zakat tanpa ada orang berzakat? Maka kalau disebut alhamdu, padahal bisa pakai hamdan loh, hamdan lillah. Kenapa pakai alif lam? Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena alhamdu itu salah satu sirnya Nabi Muhammad SAW yang bernama Muhammad, orang yang terpuji. Ahmad, orang yang paling banyak memuji. Maka alhamdu, pujian sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diterima itu cuma pujian Nabi Muhammad. Maka jika ingin pujiannya diterima, satukan frekuensi kolbunya dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru diterima alhamdunya. Apa itu sirnya alhamdu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalud du'a alhamdulillah. Doa paling tinggi bukan kamu mengatakan ya Allah beri aku ini, beri aku itu, beri aku, bukan. Doa tertinggi itu alhamdulillah. Engkau mengatakan engkau bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, hamba yang paling banyak memuji Nabi mana? Nabi siapa yang paling banyak memuji Allah? Nabi siapa? Benar, ada Nabi yang panjang umur loh, 950 tahun. Nabi Muhammad cuma 63 tahun. Gimana dong? Nabi Adam itu umurnya di atas 1000, karena di sorga tuh lama. Sehari di sorga sama dengan 1000 di sini. Dan beliau itu sudah berhari-hari. Kira-kira berapa tuh umur Nabi Adam? Ayo, siapa yang lebih banyak muji, Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Serius? Kenapa? Alasannya apa? Apa alasannya? Beliau kekasih. Loh, Nabi Adam juga kekasih Allah. Apa dong rahasianya? Wah, mendekati Pak, mendekati. Belum ada Nabi Adam, sudah ada Nabi Muhammad. Kuntu nabiyan, aku seorang nabi. Adam masih bau tanah. Sallallahu alaihi. Jadi siapa yang paling lama memuji Allah? Sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi Muhammad nurnya, baik Nabi Muhammad jasadnya, baik Nabi Muhammad ruhnya, semuanya dia juga. Ya. Sallallahu alaihi
wasallam. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian itu, nah, kalau orang ahli nahwu alif lam itu menunjukkan ada yang punya itu. Ini tahmid pujian sudah dikenal dari siapa? Bagi ahli ma'rifat, alhamdu itu adalah alhamdunya sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya imam-imam ahli solawat menemukan rahasia-rahasia solawat. Mereka menyebutkan solawat ini lebih afdol dari 1000 solawat itu. Solawat yang ini sama dengan 2 kali baca dalail. Solawat ini, itu karena faktor itu mereka menemukan nurnya. Tapi kan itu bagi dia, belum tentu bagi kamu. Kalau si imam itu baca solawat al-fatih sama dengan 6000 kali solawat yang lain, itu kan bagi dia, karena rohani dia nyambung dengan sang al-fatih Nabi Muhammad SAW. Solawat kita gimana? Gitu. Itu manfaat tawasul, supaya kita ikut ditumpang di dalam doa-doa mereka, ya. Nabi itu unik, seakan-akan beliau menunjukkan butuh solawat, padahal beliau nggak perlu solawat. Apa kata beliau? Al-bakhil, yang bakhil itu disebut namaku, dia tidak solawat kepadaku. Aneh mau tanya mantum, Nabi butuh solawat kita nggak? Terus kok Nabi bilang orang bakhil man zukirtu indahu walam yusalli alayya. Orang bakhil itu yang disebut namaku tapi dia tidak solawat kepadaku. Kok Nabi ngomong begitu? Apa Nabi butuh solawat? Ternyata tidak. Kenapa? Karena man zukirtu indahu, jika namaku disebut, namaku itu ada nurnya. Nur itu ada di dalam dirimu. Jika engkau tidak menyolawatinya, engkau bakhil kepada dirimunya sendiri. Jadi orang yang gak solawat disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia sedang merugikan diri dia sendiri, karena tubuh ini diberkahi berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin menurut ahli fikih solawat itu sunat, tapi bagi orang yang mengerti bab hakikat, solawat itu wajib. Makanya mazhab Syafi'i itu semi-semi hakikat. Bagi beliau solat nggak pakai solawat nggak sah. Bagi imam yang lain nggak, kecuali murid Imam Syafi'i kayak Imam Ahmad bin Hambal. Tapi bagi mazhab selain Imam Syafi'i dan murid-muridnya, solawat itu sunat. Bagi Imam Syafi'i apa? Wajib. Silakan buka itu muqaddimah kitab Ar-Risalah. Apa kata beliau? Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak tahu apa-apa, nggak dapat nikmat apa-apa. Bahkan kata Imam Syafi'i, mensyukuri nikmat itu nikmat. Mensyukuri nikmat itu dengan nikmat. Saya bisa mensyukuri nikmat Allah karena Allah beri nikmat di dalam hati ini, yaitu nikmat mampu bersyukur. Berarti orang bersyukur itu dimampukan Allah. Begitu tajamnya ilmu ma'rifat dalam kolbu Imam Syafi'i. Wajar sampai hari ini mazhab beliau termasuk mazhab yang paling banyak pengikutnya. Ini Majelis Asy-Syifa mazhabnya apa? Syafi'i. Benar, Syafi'i. Benar. Tadi kunutnya kunut gak subuhnya? Apa waktu duha? Kunutnya waktu duha ya? Subha, subuh plus duha. Kunut itu hanya salah satu daripada mazhab Imam Syafi'i. Di sini pakai sholat apa, Ustadz? Pakai sholat apa di sini?
Salawat yang sering dibaca, yang banyak diulang-ulang. Apa? Salawat Burhan, salawat Asy-Syifa, Tibbil Qulub, enggak lagi. Asy-Syifa ada sendiri. Ajib. Berarti salawatnya banyak. Diulang-ulang. Satu aja. Oh, penutup aja ya, biar sah gitu ya. Saya dulu pernah mampir di satu majelis di luar negeri sana, tempatnya kecil. Kami duduk 4 jam. Biasa orang Indonesia kalau baca sholawat yang panjang-panjang, bacanya pelan-pelan. Di sono kita 10 kali, dia udah 100 kali. Dibacanya 313 kali. Saya keteteran itu ngikutinnya. Padahal dokter baca sholawat kalah sama orang yang nggak kuliah dia. Tapi baca sholawat cepet. Di situ dokter saya nggak kepake, ustadznya nggak kepake, bahasa Arabnya nggak kepake. Kita baru 50, dia sudah 313. Antum bisa bayangkan itu sholawat apa? Sholawat tafrijah. Lidah kita kan keluh kalau cepet-cepet. Mereka 313, selesai. Ya. Yasin tau nggak berapa kali bacanya? 40 kali sekali duduk. Dan cepat. Ternyata Yasin itu sallallahu alaihi wasallam salah satu nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasakan nanti kalau baca surat Yasin, sirkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Yasin, wahai hakikat insan, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan kajian tarekat loh ya. Bukan kajian hakikat, itu ada di kitab tafsir basic. Ada di kitab tafsir Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini murid Imam Salafi, Ibnu Taimiyah. Dan dia menyebutkan Yasin adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngaji Yasin nama Nabi Muhammad bukan kajian orang tarekat. Itu kajian orang berilmu. Jadi kalau ada orang hari ini nolak itu, jangan-jangan dia tidak berilmu. Ya. Udah ya? Cukup? Hah? Cukup? Soalnya ada majelis dalam majelis soalnya. Tahu begitu mas saya nggak datang. Capek pak. Saya nemenin bapak saya tadi sakit, baru masuk rumah sakit. Kalau kayak gini antum aneh nggak datang. Oke, terakhir yang mau saya sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Karena majelisnya disebut Asy-Syifa. Ya. Hakikat Asy-Syifa itu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salawat Tibbil Qulub. Salawat Tibbil Qulub itu menunjukkan apa? Bahwa sang syifa sejati, meskipun di Quran dikatakan wa nunazzilu minal Quran, diturunkan, kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa dan rahmat. Hakikat Quran itu ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan, hakikat syifa, pengobatan rohani dan jasmani itu ada pada qalbu Nabi Muhammad SAW. Penyakit umat yang dulu nggak sembuh di zaman Nabi Nuh sembuh oleh Nabi Muhammad padahal umurnya pendek. Nabi Nuh 950 tahun nggak sembuh umatnya, sama Nabi Muhammad sembuh. Nabi siapa yang murid-muridnya bandel?
yang paling bandel. Umat Nabi Musa. Nabi siapa? Umat Nabi? Nah, itu sekarang keturunannya yang lagi perang itu. Wajar kan? Emang dari dulu mereka begitu. Ya. Tapi kita nggak boleh membenci satu ras karena ras dia. Karena Nabi Muhammad juga punya istri seorang Yahudi. Dan Nabi berperang dengan ayah dia karena ayah dia ya seperti karakter Yahudi kebanyakan, suka melanggar janji, suka khianat, maka berperanglah. Dan perperakan itu dahsyat. Salah satu perang terdahsyat yang Nabi lakukan itu perang melawan ya ayahandanya Sofiyah, namanya Huyai bin Akhtab. Siapa namanya? Jangan dikira Huyai bin Akhtab itu orang biasa. Dia tuh ngeliat muka antum langsung tahu dalam-dalamnya siapa, mimpinya tadi apa dia ngerti itu, bisa nafsirin mimpi dia itu. Huyai bin Akhtab, sayang gengsinya nggak mau terima nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimanapun juga dia dapat berkah, putrinya menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tanya, perempuan Yahudi itu cantik. Itu Huyai bin Akhtab jatuh, semua Yahudi kalah. Tawanan-tawanan yang cantik-cantik itu diperebutkan oleh panglima perang. Panglima terdepan langsung ngambil, saya mau Sofia. Udah diambil, udah mau dinikahin. Apa kata orang-orang? Panglima, anaknya raja hanya untuk sang raja. Walaupun Nabi Muhammad bukan raja, tapi beliau lebih tinggi dari semua raja. Maka sang panglima tahu diri, oh ya, aku bukan sang raja. Maka diserahinlah Sofia yang sangat cantik, padahal janda loh itu. Ternyata kecantikan tuh gak ada urusannya sama janda ya, mau gadis mau janda. Tapi yang mahal dari Sofia itu bukan janda dan gadisnya, yang mahal itu nasab dia. Nasab dia nanti nyambung kepada Nabi Yakub, nyambung kepada Nabi Ishak, nyambung kepada Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Maka Nabi menikahi. Bukti Nabi SAW tidak menjadikan tawanan perang jadi budak, tapi malah dia angkat harkatnya menjadi istri. Hebatnya Rasulullah, budak dijadiin istri. Kalau sampean ya, istri jadi budak, istri jadi budak, itu bukan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad, budak jadi istri, naik derajat. Itu baru Nabi Muhammad, dan umat Nabi Muhammad SAW mesti juga begitu, bukan memperbudak istri ya. Ini bukan buat nyenengin ibu-ibu, bukan, emang hakikatnya begitu sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali di perang Uhud itu sahabat-sahabat ada yang betisnya kena tombak. Coba bayangin betis kena tombak, belah dua, betis belah dua. Maka dia tertati-tati datang kepada Nabi SAW, sahabat ini, wahai Rasulullah, betisku, cuma nunjukin doang. Bingung mau ngomong apa. Tahu nggak cara Nabi ngobatin? Nanti di akhir zaman ilmu ini dikembalikan, tapi bukan pada saya ya, kecuali dapat izin. Nabi cuma baca Bismillahirrahmanirrahim, balik seperti semula, balik seperti semula. Ya wajar, jangankan betis, daging udah disayat-sayat, daging kambing udah jadi gulai, udah jadi kare, udah jadi rendang, itu bisa ngobrol sama Nabi. Apalagi cuma betis
belah. Begitu Nabi Muhammad SAW. Bismillahnya Nabi sedahsyat itu. Dan kita udah jelaskan, Bismillah itu sebenarnya hakikat nama Nabi Muhammad SAW disembunyikan di situ. Maka orang kalau wiridan Bismillah, dia pegang dadanya, dia dalam-dalami, itu kolbunya sembuh dari penyakit-penyakit. Jadi orang mengira wirid kalau ketinggian itu keren, enggak. Wirid paling basic itulah wirid paling tinggi. Bukan yang ditulis-tulis percaya sekali, itu mah biasa. Wirid yang paling basic. Coba Fatihah buang bismillahnya, sah nggak Fatihah ente? Hah? Fatihah kita dibuang bismillahnya, sah nggak Fatihahnya? Ulama kita sepakat, perhatikan. Semua yang di Quran terkumpul maknanya dalam surat Al-Fatihah. Semua yang ada di Al-Fatihah terkumpul dalam Bismillah. Semua yang dalam Bismillah terkumpul pada ba. Semua yang dari ba itu ada pada titik di bawahnya. Dan titik di bawah itu disebut dengan sir Nabi Muhammad SAW. Maksudnya apa? Semua Quran itu ada di kolbu Nabi Muhammad SAW. Beliau keluarin dikit jadi obat. Adakah obat tanpa ada orang yang menghantarkan obat, yang menyarankan obat, mendiagnosa obat? Ada nggak? Kan nggak ada. Makanya berobat sendiri itu ilegal, itu malpraktek. Nggak ada tuh obat tiba-tiba datang sendiri, terbang. Saya mau obat demam, terus datang obatnya begitu, nggak kan? Enggak. Kita datang ke dokter. Sang dokter itu, sang tabib itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mampu menatap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada mampu. Sifat kikir pelitnya Sayyidina Abu Bakar sembuh cukup dengan membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat keras mau menang sendirinya Umar sembuh berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan majelis kita selama ini. Ya, saya berhusnuzon teman-teman ini yang sudah ikut majelis Asy-Syifa itu berubah sifatnya. Ya, saya berbaik sangka. Semakin rajin menyebut ya Allah, ya Nur, ya Allah, kolbunya gelap karena emosi. Nanti pulang-pulang menjadi penyabar. Ya, buktikan nurnya masuk ke dalam kolbu. Di rumahnya lebih suka ngalah daripada mau menang sendiri. Ya. Ini kalau nggak ada nur saya udah tinggalin dari tadi Pak. Tapi alhamdulillah Allah masih masukkan nur itu di dalam kolbu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW, masih ingatkah kita ketika beliau sedang berperang? Ternyata Nabi ini sangat manusiawi, jarang unjuk mukjizat dan keramat. Sesekali aja baru tunjukin. Tapi orang-orang sekarang dikit-dikit pengennya lihat keramat ya. Berarti kita menolak sisi manusiawi. Kita manusia, Nabi manusia. Tapi ketika sudah genting, barulah Nabi Muhammad SAW menunjukkan sisi manusia yang di atas semua manusia. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi beda dengan manusia biasa. Ketika paceklik, nggak ada air. Sahabat-sahabat, air ini masih begini masih mending nih. Segini pun nggak ada. Mereka dulu nyimpan air di mana? Di tempat kulit, dimasukin air kulit. Itu air udah dikit, jadi bisa direfill, bisa di refill. Itu air masukin kulit, airnya sedap ya, kulitnya sudah dikeringin.
Orang-orang dulu sering minum pakai begitu. Tapi apa kata Nabi? Kumpulkan semua air yang kalian punya, taruh di gayung. Kalau kita sekarang sebutnya gayung atau wadah kecil. Maka Nabi SAW giniin tangannya. Tiba-tiba ada air keluar. Itu sahabat yang iseng lihat, ada apa di belakang nih? Ada selang panggang? Enggak ada, lihat. Bayangkan di tubuh Nabi tidak ada PDAM, ya, nggak ada perusahaan air minum, itu bisa keluar, Pak. Ini berapa rongganya? 1, 2, coba tangannya, coba lobangnya, rongganya berapa? Tuh 2, kok 5? Jarinya 6, Pak. Jarinya berapa? Oh, rongganya berapa? 4, bukan 5. Rongganya 5 apa 4? Ente ntar ketemu orang bunian nanti nih. 5 apa 4? 4, alhamdulillah. Kalau enggak saya curiga saya ketemu orang bunian. Padahal orang bunian enggak gitu-gitu amat ya. Berapa? Nah, ini perhatiin. Ini ilmu hakikat itu. Tangannya Nabi itu adalah password nikmatnya surga. Jadi kata beliau, di tanganku ada kunci-kunci surga. Di tangan, kan Nabi nggak punya pembuatan alat kunci, kan Nabi nggak punya. Kita kan bayangin kunci dulu itu masih pakai logam, masih pakai besi, itu menora. Orang sekarang buka kantor pakai apa? Zzz. Antum cam gitu doang. Nabi bisa begini. Semua kebuka, semua pintu surga. Mulai paham, yang di dunia itu imitasi dari akhirat. Yang sekarang kita lihat itu adalah permisalan dari yang di sana. Wa utu bihi mutasyabiha, dan mereka diberikan sampai pintu-pintunya, kuncinya mutasyabiha, sama tapi beda, mirip lah barangkali. Kata Nabi SAW, di surga ada 4 anhara, arba'atu anhar, ada 4 apa? 4 sungai. Satu sungai, sungai mineral, bening, lebih segar daripada Zam-Zam. Yang kedua, madu, manis tapi tidak bikin enek. Makanya orang di sorga kuat-kuat kawinnya karena minum madu. Tenang Bu, ini belum sorga. Bapak-bapak ini kebanyakan minum madu, ginjalnya hancur. Di sono bukan ginjalnya hancur, tambah kuat dia. Yang ketiga sungai susu. Susu bikin kuat gak? Kita kalau demam, kasih aja susu kambing, kasih aja susu seger, cepat sembuhnya. Karena badannya akan melawan penyakitnya lebih kuat. Kasih obat, kasih susu, cepat sembuhnya Pak. Apapun penyakitnya, kecuali penyakit yang bertentangan dengan susu. Ya, dokter lebih tahu lah. Yang keempat sungai apa? Sungai Khamar. Nah, kalau di bandara-bandara itu kan, saya kalau lewat bandara itu ngelihat air-air haram itu. Bener loh Pak, haram. Haram nggak Khamar? Air-air haram itu dijual di kaca-kaca yang indah, botol-botolnya seksi-seksi tuh. Wew. Kenapa air-air haram itu dibungkus dengan cara yang indah, mahal loh itu. Itu air busuk semua itu, tapi bisa mahal. Kok bisa? Kita kadang-kadang tertarik juga mau ngeliat, kepala ngeliat gitu. Lama ya ditawarin sama teman biasanya, lo mau gitu. Untung pakai baju ustadz kan. Kalau enggak pengen tahu juga beli tapi nggak minum.
Ya karena kata dokter ada beberapa minum itu yang tidak haram. Versi dokter bisa ngilangin sakit gigi katanya. Tapi nggak coba ya. Kira-kira yang Nabi keluarin yang mana tuh? Air mineral. Itulah air paling mulia di alam semesta. Air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Dulu teman-teman saya tanya, lebih utama, lebih mulia air Zam-Zam apa air yang keluar dari tangan Nabi? Rata-rata jawabnya air Zam-Zam. Saya tanya balik, lebih mulia Ka'bah, Zam-Zam atau Nabi Muhammad SAW? Lebih mulia sumur Zam-Zam, Ka'bah atau Nabi Muhammad SAW? Jika sumur Zam-Zam mengeluarkan airnya paling utama, sekarang yang lebih mulia dari sumur Zam-Zam dan Ka'bah mengeluarkan air, kira-kira airnya apa? Airnya lebih utama. Sallallahu alaihi wasallam. Itu air dari mana tuh? Kalau bukan diambil dari surga. Gak mungkin nyuling dari banyu asin, airnya kan asin. Banyu asin. Coba antum bayangkan, di punggung Nabi nggak ada keran, nggak ada. Semoga nanti kita juga ikut meminum airnya yang keluar dari tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi begitu ngeluarinnya saat darurat. Sahabat udah teriak-teriak, ya Rasulullah, mata Nasrullah, kapan Mas Nasrullah gitu ya? Bukan, kapan sang Nasrullah, bantuan dari Allah datang. Mereka udah lemas-lemas, Nabi lagi ngajarin, bukan air yang menyegarkan kamu, tapi ya Allah. Maka sahabat tuh dididik sedemikian rupa, mereka paceklik air. Dididik sedemikian rupa 3 tahun gak makan gandum, gak makan beras. Kalau kita sekarang, kalau antum mungkin bunuh-bunuhan kali ya. Sahabat malah bagi-bagi, udah kamu yang makan, kata sahabat satu, kamu yang makan. Itu 10 menit gandumnya udah dingin duluan, cuma dorong-dorongan. Akhirnya apa? Mereka makan bersama. Yaudah kita makan bersama. Sedikit makan bersama, kenyang semua. Berarti kenyang tidak diciptakan oleh gandum, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang hari ini kan tengkar urusan beras, urusan duit. Selama masih itu terjadi, semua pergerakan Islam tidak akan menang. Nih saya sampaikan, yang suka demo silakan demo, yang suka pergerakan mau jihad silakan. Tapi kalau di kolbu antum masih ada mahabbah, cinta duit ya, cinta lawan jenis masih berlebihan, apalagi cinta sesama jenis. Banyak pelaku-pelaku jihad itu melakukan itu ya, di dalam negeri, di luar negeri sama. Makanya Allah tidak menangkan. Sahabat-sahabat Nabi dibersihkan dari semua sifat itu, maka mereka nggak lagi memberhalakan. Hai, syukur nggak terjadi kayak zaman Tolut. Zaman Tolut gimana? Kehausan mau mencari air, ketemu air, turun perintah wahyu, wahai Tolut, katakan semua kepada tentaramu yang puluhan ribu itu, jangan minum kecuali hanya seberapa? Segini. Itu seberapa itu? Baru diambil udah jatuh duluan, baru diambil jatuh duluan. Akhirnya yang lain gak sabaran, ini gak masuk akal. Lagi-lagi yaitu nenek moyangnya yang lagi perang itu, yang bilang gak masuk akal ini, ambil gayung diminum langsung. Mereka minum langsung ngantuk, pengen tidur. Tahu nggak dari puluhan ribu tersisa berapa orang? Hanya 313. Turunlah kaidah
kaidah besar dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin, betapa banyak kelompok yang qalilah saghirah, ya, mengalahkan kelompok yang banyak yang besar. Kenapa? Mereka tidak berebut air lagi. Ini berebut air nih, korlap-korlap kalau demo, gila. Gimana mau menang? Katanya memperjuangkan Islam, bela Islam. Urusan ini aja tengkar. Paham? Ini cuma simbol loh ya. Ini simbol doang. Paham maksudnya? Bukan ini. Ini simbol aja. Ini kalau nggak pakai duit jadi nggak? Nah, paham maksudnya? Ustadz cuma urusan begitu, tengkar loh. Tengkar urusan begitu. Gimana dakwahnya mau menang? Gimana dakwahnya mau nyebar? Gimana perjuangan Islam kita mau menang? Mau nggak menang? Untuk diri sendiri dulu, mau? Mau? Coba latih tidak mencintai air. Mencintai air, antum nanti bunuh-bunuhan urusan air. Tidak mencintai makanan, cukup cintai zat yang menciptakan semua itu. Maka ketika si air tidak ada, kita tetap bergantung kepada yang menurunkan air. Tapi kalau orang sudah bergantung kepada air, bergantung ke makanan, bergantung ke duit, bergantung ke obat, bergantung ke jenderal, bergantung ke fulan-fulan, ustadz orang sakti, bergantung ke wirid, nanti wiridnya sedikit antum gak kuat. Bismillah. Maka maharnya supaya tidak bergantung ke benda-benda tadi, mulailah semuanya dengan bismillah. Mulai semua dengan bismillah. Ini karena orang sekarang bergeraknya emosi dulu baru bismillah. Jadi dia mengemosikan bismillahnya, bukan membismillahkan emosinya. Orang hari ini benci dulu baru baca bismillah. Jadi dia cari pembenaran dengan kebenciannya atas nama agama. Gak mungkin menang. Gak mungkin menang. Maka kita doakan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina, semoga mereka mendapatkan kedaulatan mereka. Semoga mereka yang berbeda faksi-faksi Hamas, Fatah dan lainnya, mereka berislah, bersatu supaya Palestina merdeka. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau mereka tidak bersatu, wajar, daerah segitu aja nggak bersatu, apalagi di luar itu, apalagi negara sekitarnya. Ya, semua kita wajib mendukung Palestina, tapi kita boleh berbeda dalam manhaj dan pergerakan. Ya, nggak ada masalah. Yang penting, ya, tujuannya sama. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Inilah akhir dari kajian kami. Inti asyifa itu bukan pada alat, bukan pada benda. Intinya ada pada Sang Asy-Syafi, Allah yang memberi obat. Maka nanti jika ada masa turun lagi pandemi, turun wabah penyakit, orang jangan berebut untuk obat. Seandainya obat tiada, dokter pun tiada, bergantunglah kepada dokter hakikat, yaitu Nabi Muhammad SAW, sehingga bergantung hati hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, enggak lagi menyekutukan diri dengan benda-benda kecil ini. Ya, semoga semua yang hadir Allah berkahi. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat, jika ada yang tersinggung. Semoga batin saya, batin antum semua diterangi dengan nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hazinniya wa likulli niyatin salihah wa li nuri sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya nusin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf kepada para asatidz dan semuanya. Mungkin saya tidak dapat salaman semua karena masih lelah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.